Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya, insya Allah termasuk kita di dalamnya sampai dengan hari kiamat nanti, insya Allah. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ahmad Ghazali, saya tinggal di Cukanggalih sekarang, berarti tidak jauh dari STPI. Sebelumnya juga waktu SD saya bercita-cita pengen jadi pilot, pengen masuk STPI tapi tidak berhasil karena tinggi badannya kurang. Jadi alhamdulillah sekarang bisa interaksi dengan teman-teman semua. Selepas dari SMA tidak masuk STPI karena tidak mendaftar, karena tahu diri tingginya kurang. Saya memilih, kemudian Allah tunjukkan sebuah jalan yang lain, yaitu saya masuk STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, dan alhamdulillah bisa berinteraksi dengan teman-teman semua di sini. Ini mungkin para taruna semua ya, misalnya kecuali ya, kecuali Pak Ego. Baik, saya mendapatkan amanah untuk bicara tentang permasalahan umat Islam. Ini topik yang berat menurut saya karena kita bicara masalah gitu ya. Ini satu sesi masalah, belum solusi gitu ya. Ini bermasalah. Tapi insya Allah malam hari ini kita bicara masalah dan solusinya. Karena percuma kita bicara masalah kalau nggak ada solusinya kan gitu. Walaupun saya lebih terbiasa untuk bicara tentang masalah keuangan dibandingkan dengan masalah-masalah yang lain, tapi insya Allah sesuai dengan tema kita akan bawakan adalah permasalahan umat Islam, terutama yang kontemporer yang mungkin kita rasakan sekarang. Saya mohon izin untuk share materi. Baik. Apa sih kira-kira permasalahan umat Islam sekarang? Mungkin teman-teman boleh sambil mendengarkan juga saya minta ditulis di kolom chat coba. Kira-kira menurut teman-teman apa yang terjadi dengan umat sekarang? Permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh umat Islam sekarang? Boleh tulis di kolom chat kira-kira permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh umat Islam sekarang ini. Sambil saya lanjutkan. Kira-kira kalau kita bilang masalah, apa itu definisinya? Apa itu masalah? Dan secara teori, masalah adalah perbedaan antara yang sesungguhnya dengan yang seharusnya. Masalah adalah perbedaan antara kenyataan dan harapan. Jika terjadi perbedaan antara yang seharusnya terjadi dengan apa yang sesungguhnya terjadi, maka kita merasakan ada masalah di situ. Begitu juga jika terjadi perbedaan antara harapan yang kita inginkan dan kenyataan yang betul-betul terjadi, itulah kemudian menjadi masalah. Contohnya bahwa pesawat itu harus terbang, itu seharusnya. Tapi ternyata sesungguhnya yang kejadian misalnya pesawatnya tidak bisa terbang, entah karena tidak ada bahan bakar, atau mungkin terjadi masalah dengan landasannya sehingga tidak bisa melakukan proses take off, atau yang lainnya. Maka itu jadi masalah. Seharusnya pesawat itu terbang dari Bandara Curug ke Bandara Soekarno-Hatta misalnya. Lalu kemudian tiba-tiba pesawatnya malah mendarat di Bandara Atang Sanjaya. Nah, itu jadi masalah. Mendarat selamat, tapi masalah. Kenapa masalah? Karena seharusnya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, tapi malah yang kejadian sesungguhnya adalah mendarat di Atang Sanjaya. Jadi ketika terjadi yang seharusnya berbeda dengan yang sesungguhnya, kita sering sebut itu sebagai sebuah masalah. Ketika terjadi harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, maka kita sebut itu dengan sebuah masalah. Lalu apa masalah yang dihadapi oleh umat Islam sekarang? Teman-teman silahkan tulis di chatnya supaya nanti juga kita bisa bahas bersama. Di layar saya tunjukkan, nah ini, kira-kira masalah nggak? Masalah apa yang teman-teman lihat? Masalah apa masalah? Tempat duduknya harusnya berdiri. Tempat duduk itu harusnya berdiri. Ini tempat duduk atau kursi? Kalau tempat duduk harusnya berdiri. Duduk apa berdiri nih? Oke, tempat duduk harusnya berdiri. Oke, ini jadi masalah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan yang seharusnya. Seharusnya berdiri. Pertanyaannya, siapa yang mengharuskan bahwa tempat duduk itu berdiri? Nah, dari mana? Kebiasaan dan adat yang ada. Kebiasaan, baik, kebiasaan. Artinya secara umum kebiasaannya bahwa
Yang namanya kursi itu berdiri di kakinya supaya kita bisa duduk, supaya kursi ini bisa kita duduki. Oke. Gambar yang kedua. Masalah nggak nih? Ini udah berdiri nih. Nggak jatuh lagi. Masih masalah nggak? Tetap masalah Masih masalah. Tetap masalah. Kenapa? karena masih bertumpuk. Kenapa kalau bertumpuk? Siap terlalu tinggi. Terlalu Terlalu tinggi tinggi. dari standar yang ada. Terlalu tinggi dari standar yang ada sehingga dalam posisi normal kita tidak akan bisa nyaman untuk duduk. Gitu ya? Baik. Siap. Siap. Nah, jadi satu definisi masalah. Definisi masalah adalah ketika harapan tidak sesuai kenyataan atau ketika apa yang seharusnya terjadi tidak sesuai dengan apa yang betul-betul terjadi. Tambah satu klausul lagi tentang masalah, definisi masalah. Satu klausul lagi adalah masalah hanya akan menjadi masalah jika dipermasalahkan. Saya ulangi ya. Masalah hanya akan menjadi masalah jika dipermasalahkan. Maka kondisi kursi seperti ini tidak akan menjadi masalah di rumah kosong. Kenapa? Karena tidak akan ada yang duduk di situ. Kondisi ini bukan masalah jika yang terjadi adalah ini ruangan setelah selesai digunakan dan dimaksud untuk dibersihkan. Malah ini posisi yang betul. Ketika ruangan ingin kita bersihkan, tentu akan jauh lebih mudah jika kursinya ditumpuk. Betul nggak? Siap, betul. Jadi masalah hanya akan menjadi masalah jika dipermasalahkan. Ini kursi memang tidak sesuai dengan peruntukannya dalam kondisi normal. Tapi dalam kondisi kita selesai melakukan kegiatan, ruangan sudah selesai digunakan, lalu kita ingin membersihkan ruangan, maka ini adalah solusi penyimpanan yang lebih praktis dibandingkan dengan dijajarkan seperti biasa. Jadi ini hanya jadi masalah kalau dipermasalahkan. Kalau tidak dipermasalahkan, ya tidak jadi masalah. Nah, ini akan nanti akan ada bahasan berikutnya. Sekarang saya mau lihat lagi kira-kira apa yang teman-teman tulis. Oke. Banyak umat Islam yang diadu domba satu sama lainnya, pada akhirnya saling menyalahkan satu sama lainnya. Oke, ini permasalahan kontemporer sekali ya, kekinian. Salah satu permasalahan Islam adalah perpecahan umat. Oke, mirip dengan yang di atas. Permasalahan umat sekarang adalah terjadinya perpecahan. Sama lagi nih, karena ada adu domba. Perbedaan yang menjadi perpecahan. Oke. Permasalahan umat Islam yang sering ditemui saat ini adalah mewajarkan hal-hal yang sebenarnya diharamkan Allah. Nah, mewajarkan hal-hal yang diharamkan Allah. Oke, baik. Ini masalah ya? Ini semua masalah. Baik, kita lanjutkan. Nanti kita bicara tentang definisi masalah. Sekarang kita lanjutkan definisi masalah dari dua. Satu, bahwa masalah adalah ketika terjadi perbedaan antara yang seharusnya dengan yang sesungguhnya terjadi. Yang kedua, masalah hanya akan menjadi masalah ketika dipermasalahkan. Artinya ketika memang tidak sesuai, tapi pada dalam kondisi tertentu dia tidak dipermasalahkan, ya tidak jadi masalah juga. Yang kedua, kita perlu juga membedakan antara gejala dan masalah. Yang saat ini terjadi, penjajahan, contohnya di Palestina. Peperangan di beberapa negeri muslim seperti Syria, Afghanistan, dan lain-lain. Penindasan yang terjadi misalnya di Uighur dan Rohingya. Kemudian ada rendahnya profesionalisme umat Islam, kemiskinan yang masih banyak terjadi di kalangan umat Islam, aliran sesat seperti Islam liberal, kemudian Syiah gitu ya, yang betul-betul menyimpang dengan sangat jauh. Lalu kita lihat ada pembubaran pengajian sekarang, ada ustadz-ustadz yang dilarang untuk tampil dan seterusnya, atau juga ada ketertinggalan sains gitu ya. Ini masalah atau gejala nih? Apa perbedaan antara masalah dan gejala? Ketika badan kita demam, padahal seharusnya suhu badan itu normal berkisar di antara 36 atau 35 ya sampai dengan 37 atau 35,5 sampai dengan 37,5 itu kondisi badan normal.
Ketika suhu tubuh kita di atas itu, misalnya 38, 39, bahkan 40, maka terjadi yang namanya demam. Ini masalah. Kenapa? Karena yang seharusnya 36 menjadi 39. Apakah ini masalah sesungguhnya? Ternyata bukan. Ini memang masalah bagi badan kita, bagi fisik kita ini masalah. Tapi ini bukan masalah yang real, bukan masalah sesungguhnya. Ada. Ini ternyata hanyalah gejala. Gejala dari mana? Gejala dari masalah yang lebih besar lagi, atau masalah induknya, atau akar masalahnya. Apa akar masalahnya? Kenapa badan demam? Ternyata demam adalah mekanisme fisik secara otomatis yang ketika badan itu menjadi panas ketika terjadi perlawanan di dalam badan kita, yaitu ketika antibodi kita menyerang unsur asing. Misalnya kita kemasukan bakteri atau kemasukan virus, maka badan kita otomatis menyerang virus atau bakteri itu, kemudian reaksinya terjadilah yang namanya demam. Nah, ini berarti ternyata demam itu bukan masalah. Demam itu adalah gejala. Masalah sesungguhnya adalah terjadi infeksi atau terjadi perlawanan antibodi. Itu yang masalah sesungguhnya. Ketika kita bisa menentukan apa masalah yang sesungguhnya, maka kita bisa mencari solusinya secara lebih efektif. Kalau kita demam, memang ada obat demam, misalnya minum paracetamol atau ibuprofen. Yang terjadi adalah demamnya turun, tapi masalah sesungguhnya tidak teratasi. Demamnya bisa jadi turun karena badan dipaksa untuk turun demam. Tapi masalah sesungguhnya, infeksinya, jika tidak diatasi, maka demamnya akan muncul lagi dan muncul lagi. Dan bisa jadi malah obatnya menjadi tidak efektif dalam jangka panjang, hanya efektif dalam jangka pendek. Maka kita perlu memahami apa masalah sesungguhnya, apa akar masalahnya. Apakah ini hanya gejala atau akar masalah? Contohnya penjajahan di Palestina. Ini gejala atau masalah? Jelas ini masalah, karena seharusnya negeri Palestina merdeka, tapi belum merdeka, maka terjadi masalah. Tapi apa sih akar masalahnya? Oh, akar masalahnya adalah karena ada beberapa negara, terutama negara tetangganya di Teluk atau di sekitar di Arab, yang bahkan tidak mengakui kemerdekaan Palestina. Atau tidak mau berjuang sepenuh tenaga untuk memerdekakan Palestina. Nah, itu berarti masalah sesungguhnya. Apa di balik masalah itu? Mungkin itu juga cuma gejala. Ada masalah yang lebih, ada masalah lagi, ada. Ya, akarnya lagi, apa akar masalahnya? Ternyata pemimpin negara-negara tersebut dalam kondisi yang tidak betul-betul merdeka, tapi ditekan oleh negara lain. Oke, kenapa mereka bisa ditekan? Cari lagi akarnya. Maka ketika akar masalahnya sudah bisa kita temukan, kita akan bisa menemukan solusinya. Begitu juga peperangan di negeri Muslim, Syria, Afghanistan, dan lain-lain. Apa yang sesungguhnya terjadi? Apakah karena tidak adanya persatuan bangsa di sana? Ya betul, masalah tidak ada persatuan bangsa, tapi apa sebabnya? Ada provokasi dari luar, ada ketidakadilan, atau mungkin ada yang lainnya. Apa yang terjadi dengan penindasan di Uyghur? Kenapa profesionalisme, kenapa masih terjadi kemiskinan? Kenapa malah yang sebetulnya kita harus cari akar masalahnya di mana? Nah, problematika umat saat ini saya bagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama adalah problematika secara eksternal. Problematika secara eksternal ini bukan eksternal umat ya, tapi eksternal diri, eksternal pribadi. Yaitu pertama, serangan kaum kafir secara masif dan terencana. Contohnya adalah konspirasi-konspirasi, mungkin teori konspirasi, walau alam benar atau salah, benar atau tidak, tapi yang jelas ada upaya-upaya di mana kita sudah melihat dan melihat atau mengalami terjadinya penindasan, terjadinya penjajahan yang lebih ekstrim adalah penjajahan, misalnya di Palestina, penindasan mungkin di negara-negara tertentu, atau bahkan mungkin serangan yang sifatnya tidak lagi secara fisik, tapi misalnya terjadi upaya-upaya kristenisasi di beberapa daerah.
Kemudian terjadi upaya-upaya Islamifobia seperti yang terjadi di Prancis. Terjadi upaya yang dengan sengaja mengusik kaum muslimin supaya keluar, supaya timbul kemarahannya, dan ketika timbul kemarahannya ada yang kemudian menindaklanjutinya dengan ukuran yang kurang proporsional. Sehingga kemudian bisa dibalas dengan alasan terorisme, dengan alasan anti toleransi, dengan alasan merusak stabilitas sebuah negara dan lain-lainnya, sehingga masuk dalam kategori kriminalitas atau bahkan terorisme. Ini adalah yang kita alami sekarang sangat masif dan terencana. Yang kedua adalah kepemimpinan yang zalim. Kepemimpinan yang zalim ini ya terjadi mungkin di negara yang mayoritas muslim, tapi kepemimpinannya tidak dilakukan secara islami, tapi bahkan dilakukan dengan cara yang zalim. Yang saya maksud dengan kepemimpinan ini bukan individu pemimpin saja. Kepemimpinan dalam arti individu pemimpinnya dan sistem yang dikelolanya. Dalam arti orangnya sebagai pemimpin, entah itu presiden, entah itu gubernur, entah itu perdana menteri, raja, atau apapun juga namanya, dan undang-undang yang dia buat, dan peraturan yang dia buat, dan aparat yang dia pimpin. Nah, itulah sebuah kepemimpinan dalam satu paket yang zalim. Maka ketika terjadi kepemimpinan yang zalim, umat Islam juga tidak bisa dengan bebas melaksanakan ibadah misalnya, kemudian mungkin kita tidak bisa menjalankan dengan bebas syariat-syariat Islam karena dibatasi, bahkan terjadi represi. Yang ketiga, permasalahan yang terjadi adalah perpecahan antar umat. Perpecahan antar umat ini ya kita lihat misalnya terjadi olok-mengolok, saling olok-mengolok padahal sesama orang Islam. Terjadi saling ledek padahal sesama umat Islam. Terjadi saling usir, pengajian dilarang, ustadz tertentu di boikot, ustadz tertentu bahkan dilarang untuk tampil di beberapa tempat. Nah, itu namanya itu terjadi perpecahan antar umat Islam. Ini permasalahan yang ada di luar eksternal kita, tapi eksternal diri kita ya masing-masing, eksternal pribadi. Eksternal dalam arti di luar kita pribadi. Kemudian ada lagi yang secara internal. Internal itu berarti di dalam diri kita masing-masing. Itu kecenderungan atau muyul. Kecenderungan ini misalnya kecenderungan untuk menyukai barang-barang mewah. Kecenderungan untuk menyukai hobi-hobi tertentu yang ternyata membutuhkan kekuatan finansial yang tidak sedikit. Akhirnya dengan kecenderungan seperti ini kita akan sangat mudah untuk tergoda untuk melakukan korupsi misalnya, atau kemudian bisa dibeli dalam tanda kutip, bisa dibeli oleh orang yang punya kekuatan finansial yang lebih kuat. Yang kedua watak. Watak ini katakanlah ada yang keras kepala, tidak mau menerima nasihat. Itu kan juga berarti sesuatu yang harus kita introspeksi. Apakah kita cenderung memiliki watak yang seperti itu? Syahwat yang berlebihan, yaitu syahwat seksual, syahwat berkuasa, syahwat bicara, dan lain-lain yang berlebihan, tentu juga ini adalah kelemahan kita atau problem kita secara internal. Yang keempat adalah insting. Insting ini misalnya bahwa seharusnya seorang laki-laki secara insting itu menyukai wanita. Dan sebaiknya wanita juga secara insting menyukai laki-laki yang normal, yang seharusnya terjadi. Tapi pada kenyataannya ada masalah. Ada laki-laki yang menyukai laki-laki secara seksual, ada perempuan yang menyukai perempuan secara seksual. Ini juga masalah secara internal. Nah, pertanyaannya, mana yang lebih besar masalah? Problem yang mana yang lebih besar? Eksternal atau internal? Nah, ini saya juga ingin mengajak bagaimana kita menyikapi sebuah problem, bagaimana kita menyikapi sebuah masalah. Kita harus menyikapi jadi yang nomor satu, kita harus mengidentifikasi masalah. Maka tadi saya awali dengan apa itu definisi masalah. Jadi kita identifikasi masalahnya. Yang kedua, bagaimana sikap kita menghadapi masalah. Karena setelah kita mengidentifikasi bahwa ada masalah, sikap kita terhadap masalah tersebut akan menentukan kita selamat atau tidak. Dan ketika kita menyikapi masalah dengan berlebihan, yang terjadi adalah malah kita kena gebuk balik gitu kira-kira. Kalau kita tidak menyikapi masalah tersebut, bahkan kita cenderung cuek dengan masalah yang terjadi, dipertanyakan keimanan kita. Ketika terjadi penistaan terhadap agama, ketika terjadi penistaan terhadap Rasulullah, lalu kemudian kita bela, itu yang seharusnya kita lakukan. Tapi pembelaan kita atas sebuah penistaan, misalnya ketika terjadi kasus di Prancis,
Sangat wajar kita kemudian marah, bahkan harus marah. Ketika tidak terjadi marah sedikit pun dalam hati kita, itu tandanya keimanan kita dipertanyakan. Apakah betul kita mencintai Rasulullah? Itu bagaimana kita menyikapi masalah ini? Tanpa ada marah sedikit pun tandanya kita tidak cinta Rasulullah. Kita harus marah, tapi bagaimana mengungkapkan marah ini? Apakah dengan membunuh orang Prancis? Tentu tidak. Berarti kita sudah berlebihan dalam mengungkapkan kemarahan kita. Tapi kalau kita dilarang marah, nah ini yang salah. Jangan kemudian dengan alasan Islam itu rahmatan lil alamin, kita nggak boleh marah sama sekali. Bukan itu maksudnya rahmatan lil alamin. Masa kita nggak boleh marah sama sekali ketika agama kita diinjak, ketika syariat kita diolok-olok oleh orang lain? Tentu kita harus marah. Marah ini bukan membela Rasul, bukan membela Islam sebagaimana kemudian dibilang Islam udah nggak usah dibela, Rasul nggak usah dibela. Bukan begitu. Yang memerlukan dibela itu bukan Islamnya. Yang memerlukan dibela itu bukan Rasulullah. Tapi kita sangat perlu untuk menunjukkan jati diri kita sebagai seorang Muslim dan sebagai umat Rasulullah. Dan kita sangat perlu untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa jangan sampai kita ini syariat kita tidak dihormati. Kita menghormati mereka, tidak mengolok-olok syariat mereka, tidak mengolok-olok ajaran mereka, membiarkan mereka melakukan ajarannya, itulah bentuk toleransi kita. Dan kita harapkan hal yang sama, bahwa mereka juga mentoleransi kita untuk melakukan syariat yang kita lakukan, tanpa mengolok-olok, tanpa menghalang-halangi. Itulah toleransi yang sesungguhnya. Bukannya kita membantu mereka beribadah, tapi membiarkan mereka beribadah, itulah toleransi. Dan tolong, saya nggak usah dibantu, saya itu cukup dibiarkan saja saya dengan bebas melakukan ibadah saya. Itulah toleransi yang sesungguhnya. Maka ketika kita tidak marah dengan alasan toleransi, itu bukan toleransi, itu lemah iman. Ketika kita marah berlebihan sampai dengan merusak, sampai dengan membunuh, bahkan yang dibunuh adalah orang yang tidak berkepentingan gitu ya. Itu berarti kita disesatkan oleh setan. Kita dikuasai oleh nafsu kita. Syahwat kita terlalu berlebihan. Ini problem di internalnya. Maka sangat penting nomor satu, mengidentifikasi apa masalahnya sampai ke akar-akarnya supaya kita tahu solusinya. Dan yang nomor dua adalah bagaimana kita menyikapi masalah tersebut. Masalah yang pertama tadi adalah masalah konspirasi atau serangan kaum kafir. Di surat Ali Imran ayat 120, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Dan jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Jadi ketika orang lain melakukan makar terhadap kita, selama kita berpegang teguh kepada ajaran Allah, selama kita berlindung dengan nama Allah, sesungguhnya tipu daya mereka itu tidak akan mendatangkan kemudaratan kepada kita. Datangnya mudarat kepada kita bukan karena makar yang mereka lakukan. Makar yang mereka lakukan, sehebat apapun juga, tidak akan bisa mendatangkan kemudaratan kepada kita tanpa izin Allah. Maka hanya dengan izin Allah saja kemudaratan itu terjadi kepada kita ketika mereka melakukan makar apapun itu yang dilakukan. Jadi yang kita lakukan tidak harus kemudian membalas dengan cara yang sama atau kemudian kita habis-habisan mengungkapkan strategi mereka seperti apa, bagaimana cara melawannya, itu akan menghabiskan waktu. Cukup kita berlindung kepada Allah karena yang mereka lakukan itu tidak akan pernah bisa terjadi tanpa izin Allah sama sekali. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kamu bersabar dan bertakwa. Jadi kata kuncinya di sini dua. Wa in tasbiru, jika kamu bersabar, wa tattaqu dan bertakwa. La yadurrukum, niscaya tipu daya mereka tidak akan berlaku kepada kita. Kaiduhum syai'a, sedikit pun. Jadi kemudaratan itu tidak akan berlaku kepada kita sedikit pun tanpa izin Allah. Dengan syarat kita sabar dan takwa dalam menghadapi konspirasi atau serangan yang dilakukan. Jadi kita tidak membalas dengan cara yang sama, kita tidak membalas dengan cara yang bahkan lebih parah, karena itu menunjukkan bahwa kita juga lebih jelek dibandingkan dengan mereka. Tapi kita cukup berlindung dan bertakwa. Tapi tetap kita harus menunjukkan bahwa kita tidak suka, menunjukkan bahwa jangan macam-macam sama kita, gitu kira-kira. Ini mengenai serangan dari luar. Yang kedua adalah tadi kepemimpinan yang zalim.
Bagaimana kalau kita menghadapi, menyikapi kepemimpinan yang zalim? Ya, jangan juga kita kemudian menyalahkan pemimpinnya atau kemudian terus-menerus melakukan melakukan penistaan juga terhadap seorang pemimpin. Karena sesungguhnya pemimpin itu ya kita sendiri yang memilih. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan orang yang zalim sebagai aulia. Ini aulia ini banyak lagi nih penjelasannya, apakah dia pemimpin atau teman setia, tapi dalam hal ini pemimpin ataupun teman setia ya sama-sama mempengaruhi kehidupan kita kan. Aulia bagi sesamanya disebabkan maksiat yang telah mereka lakukan. Jadi ketika kita mendapatkan pemimpin yang zalim, itu adalah karena maksiat yang kita lakukan sendiri. Dalam setiap, ya mungkin level kepemimpinan yang berbeda. Kita dikasih pemimpin yang zalim itu karena kita melakukan maksiat. Apa maksiatnya? Setidaknya maksiatnya adalah kita sudah memilih pemimpin yang zalim tersebut. Itulah kemaksiatan yang kita lakukan paling minim. Atau kita membiarkan pemimpin yang zalim berkuasa. Apa maksudnya kita memilih pemimpin yang zalim? Ya dalam kondisi ini misalnya pemilihan presiden di negara manapun juga ya. Kita tidak hanya bicara tentang negara kita, tapi di negara karena ini permasalahan umat secara umum. Bahwa dengan sistem yang ada sekarang, katakanlah sistem demokrasi, kita diberikan kebebasan untuk memilih pemimpin dalam setiap levelnya. Bahkan pemimpin RT pun kita pilih sendiri. Lalu kemudian kita mengeluh, kenapa saya dapat pemimpin yang zalim? Ya itu karena salah kita sendiri, kan kita dikasih kekuasaan untuk memilih. Tapi kan saya udah milih yang lain. Ini masalahnya yang lain itu milih yang zalim itu. Ya berarti salah kita. Di mana salah kita? Salah kita adalah kenapa kita tidak kalah dalam berargumen, kalah dalam berkampanye, kalah dalam bersiasat untuk memilih pemimpin yang adil. Ya mungkin itulah maksiat yang kita lakukan. Bisa jadi kita sudah berusaha sekuat tenaga, tapi ada maksiat lain yang kita lakukan sehingga Allah memberikan kita sebuah ujian, yaitu kepemimpinan yang zalim tersebut. Ya dalam hadis disebutkan bahwa pemimpin itu adalah cerminan dari orang yang dipimpinnya. Maka ya kita berkaca sekarang seperti apa kepemimpinan yang kita rasakan saat ini, itulah cerminan dari rakyatnya. Maka sangat penting perjuangan kita. Kalau tadi ketika kita dihadapkan kepada kaum kafir yang menyerang kita, itu berarti kekuatan politik luar negeri atau kekuatan politik yang bicara dengan hubungan internasional. Tapi ketika bicara kepemimpinan yang zalim, maka ini bicara tentang perpolitikan dalam negeri. Ini bicara tentang bagaimana kita melakukan siasah atau melakukan perpolitikan, melakukan langkah-langkah politik, entah itu politik praktis ataupun politik di luar parlemen yang bisa menentukan masa depan kita. Bahkan kita diam saja pun itu adalah sebuah kesalahan. Itu adalah sebuah maksiat. Ya karena kita diam saja itu artinya kita menyetujui apapun yang dipilih oleh mayoritas. Ya kan ada yang berpendapat udahlah saya nggak mau milih deh. Kenapa kalau saya nggak milih berarti saya lepas dari dosa? Ya enggak. Karena dalam sistem pemilu dimanapun juga, orang golput itu nggak dihitung. Di Amerika itu, di Amerika Serikat sebagai negara yang katanya mbahnya demokrasi, yang memilih presiden, yang ikut pemilu itu sekitar 50%, 45 sampai dengan 55% dari populasi. Di Indonesia seakan-akan ada sedikit pemaksaan sehingga di Indonesia itu ya mungkin di atas 80%, bahkan sampai dengan 90% ikut pemilu. Kalau nggak ikut itu malu gitu kan. Tapi di Amerika yang mbahnya demokrasi aja cuma 45 sampai dengan 55%, sisanya sudah apatis. Jadi kita alhamdulillah masih tinggi, tapi masih ada umat Islam yang kemudian menolak memilih. Kenapa? Saya nggak mau ikut kena dosa. Nggak ikut kena dosa, tapi pada kenyataannya undang-undang yang mereka ada di situ, selama masih menjadi warga negara Indonesia dan kita melepas hak untuk memilih pemimpin yang adil, itu artinya kita setuju untuk dipilihkan oleh mayoritas. Termasuk ketika mayoritas itu ternyata memilihkan pemimpin yang zalim. Maka disitulah letak maksiat kita. Itulah yang seharusnya kita hindari. Oh ini kalau ini berarti permasalahannya ada pada persatuan umat Islam. Kenapa umat Islam tidak bersatu saja memilih satu pemimpin yang adil, atau tidak bersatu saja kemudian bikin satu partai, atau tidak bersatu saja kemudian pilih kemudian cuma satu calon pimpinan yang sudah jelas mendukung umat Islam? Apakah dengan kita mayoritas, kemudian kita juga bisa
lepas dari hal ini? Belum tentu. Tadi masalah yang berikutnya adalah tentang persatuan. Kita lihat di surat At-Taubah ayat 25. Wa yauma hunainin idza ajabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Dan ingatlah perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu. Jabatkum ini membanggakan, tapi bisa juga ujub gitu ya, bisa juga congkak, bisa juga kita sombong gitu ya. Tetapi sama sekali tidak memberi manfaat bagimu. Jadi ternyata di perang Hunain itu jumlah kita sangat besar, bahkan saking besarnya bisa jadi muncul ujub, bisa jadi muncul kesombongan atau congkak atau mungkin kesombongan di situ, sehingga malah jumlah kita yang lebih besar pun tidak memberi manfaat. Jadi ternyata ya tidak harus kita itu kemudian menjadi mayoritas selalu pemenang pemilu atau pemenang sebuah kontestasi jika kemudian dicapai dengan cara-cara yang tidak baik. Atau dalam istilah sekarang adalah kita harus meraih kemenangan dengan keberkahan. Jangan sampai kemenangan harus diiring. Tapi karena besar itulah justru kita penyakit hati namanya ujub. Dan itu manfaat. Lalu kita bertanya lagi, ini kan solusi untuk ancaman dari luar, ternyata kita disolusinya adalah suruh sabar dan takwa. Karena kemudorotan itu tidak akan tertimpa kepada kita kecuali atas izin Allah saja. Maka kita berlindung kepada Allah. Caranya adalah sabar dan takwa. Dari pemimpin yang zalim, ternyata salahnya di kita sendiri juga. Kenapa salahnya di kita sendiri juga? Karena ternyata pemimpin itu ya cerminan dari rakyat yang dipimpinnya. Buktinya rakyatnya juga diberikan kebebasan untuk memilih pemimpinnya sendiri. Yang ketiga, untuk memilih pemimpin kita harus bersatu supaya suara kita besar. Suara besar saja belum tentu menjamin. Walaupun dengan aturan yang ada sekarang, suara besar bisa lebih menentukan. Tapi itu saja tidak cukup maksudnya. Bahwa ketika meraih kemenangan harus diiringi dengan keberkahan, bukan sekedar asal pilih, kita kasih uang, milih, lalu kemudian tidak mendukung di belakang hari, malah kemudian menusuk kita dari belakang. Persatuan itu perlu kemudian diperkuat. Lalu kita bingung lagi, lalu kita salahnya di mana gitu ya. Ini ketemu jawabannya di surat Ali Imran ayat 165. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah kekalahan pada perang Uhud? Padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar. Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi ketika perang Uhud, ketika perang Uhud, kita itu kalah. Kenapa kalah? Ya nggak usah kaget, kemarin kita juga udah menang kok di perang Badar, kan kita menang bahkan 2 kali lipat kemenangannya dibandingkan dengan kekalahan di perang Uhud. Perang Uhud itu kan kalahnya di awal, lalu kemudian kita bisa mengusir pasukan musuh setelah kita kemudian melakukan recruiting dari pasukan. Tapi awalnya memang kita kalah di perang Uhud. Kenapa kita bisa kalah? Dari mana datangnya kekalahan ini? Jangan kaget, katakanlah itu dari kesalahanmu sendiri. Apa salahnya di perang Uhud? Di perang Uhud yang terjadi adalah kesalahan di internal kaum muslimin sendiri, yaitu ketika ada pasukan yang tidak taat kepada pimpinan. Ada pasukan yang kemudian tergoda dengan ghanimah, dibisiki oleh setan bahwa itu orang-orang udah rebutan ghanimah, ini pasukan yang jaga di belakang, atau dalam peperangan modern itu pasukan artileri. Ini depan itu pasukan infanteri yang menyerbu dengan jalan kaki, yang belakang itu pasukan artileri dengan pemanah ya, pada saat itu dengan panah, itu melindungi pasukan infanteri di depan. Tapi pasukan infanteri kan langsung ketemu musuh yang kemudian juga bisa langsung mengambil ghanimah. Dan jangan heran, perang itu salah satu hikmah di baliknya adalah adanya ghanimah, dan itu haknya pemenang perang untuk mendapatkan ghanimah. Ya, tapi itu juga menjadi
godaan untuk hati yang tidak terbina. Ya, apa godaannya? Ya tadi syahwat. Syahwat harta itu berkuasa. Kecenderungan untuk menyukai harta secara berlebihan, itulah kemudian kelemahan. Maka kita disuruh introspeksi diri. Itu kesalahan darimu sendiri. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka kita kembali, apapun permasalahan yang kita hadapi, permasalahan tadi, adanya penguasaan, adanya pemaksaan dari kaum kafir, adanya pemimpin yang zalim, adanya persatuan umat yang terpecah belah, itu permasalahan kontemporer, itu permasalahan yang bisa jadi di zaman ini terjadi, zaman dulu tidak. Zaman ini terjadi, di masa depan mungkin tidak. Artinya itu permasalahan yang bisa ada dan bisa tidak, dan bisa sangat kompleks, bisa jadi sangat sederhana. Bisa masalahnya sangat besar, bisa jadi kemudian masalahnya ringan. Tapi ternyata masalah utamanya itu di diri kita sendiri, maka kita diminta untuk introspeksi. Jadi masalah-masalah eksternal itulah masalah yang bisa terjadi di suatu negara tapi tidak terjadi di negara lain. Bisa terjadi di suatu masa tapi tidak terjadi di masa yang lain. Tapi masalah diri sendiri internal itu justru terjadi pada setiap orang dan harus kita waspadai. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah dengan 3 hal. Ilmu, tarbiyah, dan jihad. Jadi 3 hal untuk solusi permasalahan umat tersebut adalah memperbaiki diri sendiri. Itu ilmu, dengan ilmu, tarbiyah, dan jihad. Dari mana? Ilmu itu dari tadi kita lihat kondisi, kita lihat definisi di awal. Apa itu masalah? Masalah adalah yang sesungguhnya kenyataan dengan solusi, yaitu yang seharusnya. Maka kita mencari solusinya adalah yang sesungguhnya ini kita dekatkan sedekat-dekatnya dengan yang seharusnya. Tapi yang seharusnya itu seperti apa? Ingat tadi definisi masalah saya jelaskan di awal adalah yang seharusnya atau yang kita inginkan, antara harapan dan kenyataan. Harapan ini kan sudah bercampur dengan keinginan manusia. Jadi bisa jadi subjektif bagi setiap orang. Perlu diluruskan dengan ilmu. Dengan ilmu, maka yang seharusnya terjadi itulah berdasarkan Quran dan Sunnah. Kalau sekarang kita melihat pergaulan, oh ternyata nggak ada masalah, kok saya biasa-biasa aja tinggal di kampung saya nggak ada melihat ada masalah. Bisa jadi itu landasannya adalah ya hati kita sendiri yang tidak terbina. Tapi kalau kita berdasarkan kepada Quran dan Sunnah, kita melihat, oh masih ada masalah di kampung saya, masih ada masalah di sekitar saya. Apa masalahnya? Masalahnya adalah masih banyak anak-anak yang belum bisa baca Quran. Buat sebagian orang itu nggak ada masalah, ya biarin aja, nggak ngaruh kok ke saya. Tapi kalau kita berlandaskan Quran dan Sunnah yang seharusnya itu seperti apa, maka kita akan menemukan masalahnya. Maka nomor 1, bekali kita dengan ilmu. Bekali kita dengan ilmu tentang apa itu yang mana yang hak, mana yang batil, berdasarkan Quran dan Sunnah. Yang kedua ya adalah tarbiyah. Tarbiyah itu secara sederhana diartikan sebagai pendidikan. Tapi secara istilah tarbiyah adalah seperangkat program yang lengkap yang dibangun di atas prinsip-prinsip Islam bertujuan untuk membentuk pribadi muslim yang ideal. Kenapa kita perlu ilmu dan perlu tarbiyah? Bukankah dengan ilmu itu cukup? Ya, ilmu itu membuat seseorang menjadi alim, berpengetahuan. Tapi tarbiyah membuat seseorang itu menjadi pribadi muslim yang ideal. Karena alim saja, tapi tidak kuat imannya, tidak lurus ibadahnya, itu bisa jadi. Ada orang yang pintar, yang paham ajaran Islam, tapi kemudian menjadi musuh Islam, yaitu orang-orang orientalis yang ketika zaman penjajahan sengaja mempelajari Islam supaya bisa menyerang kaum muslimin. Ya, kalau ilmu itu dipelajari, tapi tarbiyah itu proses pembentukan karakter. Tarbiyah itu proses pembentukan karakter di mana di situ ada program. Programnya pun komprehensif atau lengkap. Tentu di atas prinsip-prinsip Islam. Tujuannya untuk pribadi muslim yang ideal. Pribadi kata kuncinya di sini adalah pembinaan. Bukan pengetahuan tapi pembinaan. Orang yang mencari ilmu itu akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang adanya di akal. Tapi kalau pembinaan itu adanya di karakter. Adanya di kebiasaan sehari-hari, adanya di akhlak, adanya di adab, adanya di perilaku, adanya di setiap
apa yang dia lakukan sehari-hari itu tercermin jika dia adalah orang yang sudah menjalani proses tarbiyah. Yang ketiga, solusi yang ketiga itu adalah jihad. Tentu kita harus luruskan makna dari jihad seluas-luasnya dan sebenar-benarnya bahwa jihad adalah usaha yang sungguh-sungguh. Jadi kita sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, sungguh-sungguh dalam bertarbiyah, sungguh-sungguh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh umat dan oleh kita sendiri masing-masing. Allah alam bisawab, teman-teman sekalian, itu yang bisa sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan lagi kepada moderator untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Ghazali yang telah menyampaikan materinya, sungguh luar biasa, membuka pengetahuan kita tentang permasalahan-permasalahan umat Islam saat ini, baik itu secara eksternal maupun internal. Dan ini pastinya membuka pikiran kita juga, pasti ada sebuah pertanyaan yang ingin kita tanyakan kepada narasumber kita, karena tentu bahasannya luar biasa banget untuk mengatasi permasalahan yang ada di sekitar kita. Jadi untuk rekan-rekan sekalian, apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom komentar saat ini. Terima kasih. Mungkin sambil menunggu dari teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk ditanyakan lewat chat kolom komentar. Izin Pak, izin bertanya, Taruna Muhammad Sultan Najibinur. Di sini saya tertarik dengan pembahasan tadi pada saat di akhir perihal tentang tarbiyah itu sendiri. Bagaimana kita memperdalam tarbiyah ini dengan baik dan gimana caranya kita mendapatkan sebuah program tarbiyah itu sendiri, Pak. Siap, cukup. Baik. Tarbiyah itu memiliki beberapa elemen. Yang pertama tadi disebutkan program. Ya, dia harus punya program yang lengkap, yang komprehensif, karena dia bukan cuma mempelajari ilmu, tapi juga menanamkan kebiasaan baru atau memperkuat kebiasaan yang sudah ada, menanamkan kebiasaan baik atau memperkuat kebiasaan yang sudah baik. Jadi mengganti kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik atau memperkuat kebiasaan yang sudah baik. Sehingga kemudian muncul karakter. Maka di sini ada elemen. Elemennya adalah satu, program. Jadi harus punya program yang jelas. Yang kedua, kalau tarbiyah berarti ada mentor atau ada coach atau ada guru khusus atau ada pendamping atau ada ya istilahnya macam-macam lah, coach, mentor atau mungkin apa lagi ya guru ya. Yang ketiga, suasana. Suasana ini lingkungan. Lingkungannya juga harus diciptakan atau harus dikondisikan supaya tidak monoton dalam ruangan tarbiyah itu saja, tapi memiliki lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang mendukung itu misalnya, ya tarbiyah bisa dilakukan dalam sebuah kelompok kecil. Lingkungannya adalah sebuah kelompok besar. Lingkungannya adalah sebuah kajian keilmuan yang sifatnya luas. Lingkungannya adalah koleksi buku-buku atau koleksi referensi, itu lingkungannya. Atau lingkungannya memang diciptakan supaya pembiasaan kehidupan sehari-hari itu bisa dilaksanakan suportif kepada teman-teman yang berada dalam kondisi tarbiyah. Kalau kita hanya menuntut ilmu atau mencari ilmu, ya kita bisa datang ke sebuah majelis ilmu. Lalu kita datang lagi ke majelis yang lain. Lalu kita datangi lagi majelis yang lain. Tapi kita tidak konsisten di majelis ilmu itu menuntut A sampai Z sampai akhir, atau kita tidak konsisten dengan satu guru, tapi pindah dan berpindah-pindah terus guru-guru yang lain tanpa tuntas, maka kita bisa dapat ilmu. Tapi itu bukan proses tarbiyah, itu hanya proses tolabul ilmi, hanya proses mencari ilmu, hanya proses menuntut ilmu, tapi bukan proses tarbiyah. Proses tarbiyah itu ada program yang jelas. Program yang jelas dalam arti apa yang diajarkan ilmunya, apa yang dibiasakan akhlaknya, kemudian ada proses juga berarti penilaian atau mutabaah. Ya, kalau kita analogikan, teman-teman sebetulnya bisa belajar terbang tanpa harus sekolah di STPI. Dari belajar terbangnya, karena sekarang banyak tutorial segala macam. Mungkin untuk pesawat kecil katakanlah bisa, mungkin ada tutorialnya untuk menerbangkan pesawat kecil. Dalam kondisi darurat misalnya, kita bisa ya ada di film-film lah, kemudian harus mendarat darurat, pilot dan kopilotnya meninggal dunia,
penumpang diajari bagaimana caranya bisa mendarat-darat, bisa saja terjadi. Itu ilmu. Tapi bukan tarbiyah. Tarbiyah adalah ketika teman-teman mendaftar di STPI. Dalam proses pendaftaran pasti ada seleksi. Seleksi kesungguhan, kecocokan dalam program ini. Ada trainer, ada guru yang jelas. Dan itu harus sampai programnya sampai sekian SKS atau sekian tahun, sertifikasi, lulus. Nah, kira-kira itulah yang dimaksud dengan tarbiyah. Maka harus serius, bukan cuma sekedar mencari ilmu, tapi proses pembentukan karakter. Wallahu a'lam bishawab. Siap, terima kasih Pak atas penjelasannya. Mungkin untuk rekan-rekan yang lain ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan waktu dan tempat. Mohon izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Pak, yang seperti Bapak bicarakan tadi, sekarang itu zamannya Islamophobia, yang dimana orang Islam itu takut dengan Islam sendiri gitu. Orang melihat bercadar dikit udah dikira teroris, cingkrang dikit dikira teroris, jenggotan dikit dikira teroris. Bahkan orang mandang itu Islam identik dengan kekerasan atau gerakan jihadisme atau teroris seperti itu. Nah, bagaimana sih cara mengubah pandangan orang bahwa Islam itu nggak seperti itu gitu? Bahwa Islam itu mengajarkan kebaikan dan kasih sayang. Ya Pak. Baik. Pertama kita perlu menghilangkan stigma yang tidak benar itu. Pertama bahwa orang-orang kafir, orang-orang non-muslim itu tidak mempelajari Quran. Mereka tidak baca hadis, mereka tidak baca buku-buku kajian keislaman, tidak ikut kajian-kajian keislaman dan tidak baca buku-buku Islam. Lalu mereka tahu Islam dari mana? Mereka tahu Islam dari apa yang mereka dengar, dari apa yang mereka lihat. Dari berita atau dari perilaku kita sehari-hari. Kita tidak bisa mengontrol media, kita tidak bisa mengontrol berita secara langsung. Oke? Tapi kita bisa menghadirkan perilaku kita sebagai seorang muslim yang baik itu seperti apa di hadapan mereka, maka itu akan menjadi sebuah pandangan yang bisa mengubah pemahaman mereka tentang apa itu Islam. Jadi karena mereka tidak belajar hadis, karena mereka tidak belajar Quran, maka mereka melihat dalam diri kita, bagaimana perilaku keseharian kita. Kalau mereka melihat kita sebagai orang yang tidak eksklusif, tidak menjauhi mereka, dan kemudian kita bisa bergaul dengan mereka dengan baik, memperlakukan mereka dengan baik, bahkan sesungguhnya kita menjadi duta bagi kaum muslimin. Pernah suatu kali ada seorang sahabat, ada seorang Yahudi. Pernah suatu kali ada seorang Yahudi yang dia itu tinggal berdempetan atau sangat dekatlah dengan seorang Muslim. Bahkan di kisah yang lain disebutkan tingkat gitu ya, yang Yahudi di atas, yang Muslim di bawah, gitu, rumah dupleks lah gitu. Si Yahudi ini mau pindah rumah, lalu kemudian dia jual rumahnya. Dia umumkan, siapa yang mau jual rumah saya seharga sekian. Diprotes sama tetangga, sama yang lain. Ente Yahudi pengen untung gede, rumah di sini harganya setengah dari yang kamu bilang, harga pasarannya. Kenapa kamu malah jual mahal, pengen untung gede aja dasar Yahudi gitu. Kemudian si Yahudinya bilang begini, rumahku memang harganya mungkin cuma segitu, tapi aku punya tetangga seorang Muslim yang luar biasa baik, yang menghargai hak-hak tetangga walaupun aku seorang Yahudi. Jadi makanya aku jual harga mahal, karena lingkungannya, tetangganya ini baik banget gitu. Dijual mahal lah sama si Yahudi itu. Ternyata harga sebuah tetangga gitu, harga sebuah hubungan itu sangat mahal sekali, mempengaruhi harga rumah kalau kita bicara ke ekonominya. Artinya bahwa si Yahudi tadi sudah merasakan seperti apa akhlak seorang Muslim, maka kemudian itu menjadi luluh hatinya, dan bahkan walaupun tapi dia mau untung gede, yaitu dijual harganya lebih mahal. Jadi itu satu hal. Di sisi lain, kita juga mungkin harus lebih luas dalam bersikap dan dalam berperilaku. Dalam arti, kalau stigma itu sudah terlanjur ada, bahwa yang bercadar, yang cingkrang, yang berjenggot, yang tertentu itu, penampilan tertentu itu, stigma sementara ini negatif, dan kita belum bisa banyak mengubah stigma tersebut, maka tidak ada salahnya kita untuk bersikap luas. Dalam arti begini, bercadar itu bukan sebuah kewajiban dan juga bukan sebuah sunnah, tapi itu upaya untuk menjaga lebih kuat diri kita dari fitnah.
Memelihara jenggot itu sunnah. Tapi jenggot seperti apa yang kita pelihara? Menggunakan celana cingkrang itu juga sunnah, walaupun kemudian juga ada sedikit perdebatan di situ mengenai hukumnya, tapi setidaknya itu bukan hal yang pokok. Maka ketika kita bisa berkompromi dengan hal-hal yang tidak pokok demi hal yang lebih penting, lebih baik kita tinggalkan hal-hal yang tidak terlalu penting untuk hal yang lebih penting. Ketika stigma itu terlalu kuat dan kita belum bisa melawan, ya sudah, kita tinggalkan saja dulu. Artinya ketika kita dalam pergaulan secara normal, ya jangan terlalu memaksakan diri. Misalnya, ya saya yakin kalau teman-teman taruna tidak mungkin pakai celana cingkrang gitu, dan seragam, ketika berseragam pakai celana cingkrang. Tapi ketika saya juga ada di kantor itu, dulu waktu masih PNS, bahkan ketika masih mahasiswa, memang kita lebih luas. Tan itu kampus kedinasan yang tidak pakai seragam, jadi kita luas sekali dalam berpakaian. Kriterianya yang penting sopan. Nah, ada juga teman-teman yang kemudian cingkrang gitu. Bahkan ketika di kantor pusat juga, ketika sudah kerja cingkrang juga, terlalu mudah ditandai gitu akhirnya. Padahal ya ini kan ketika kita bekerja itu ya memang terjadi perdebatan ya masalah cingkrang ini. Itu ya lebih baik kita sesuaikan saja dengan peraturan yang ada. Dilarang pakai cadar, ya kalau bekerja wajar dilarang pakai cadar dalam arti proses identifikasi. Dan selama itu bukan sebuah kewajiban, ya sudah. Kita melihat bahwa kepentingan umat lebih tinggi dibandingkan kepentingan kita pribadi, ya lebih baik kita tinggalkan saja. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa demikian. Siap, terima kasih Pak atas jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Mungkin dari yang lain, rekan-rekan yang lain ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan satu pertanyaan terakhir sebelum ditutup. Silakan untuk rekan-rekan yang lain dipersilakan untuk bertanya. Sekali lagi diingatkan kepada rekan-rekan, apakah ada yang ingin bertanya? Satu pertanyaan terakhir, dipersilahkan. Izin bertanya, Ustadz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, untuk tadi kan membahas tentang pemimpin yang zalim. Di mana pemimpin yang zalim itu kan sebenarnya itu yang isu yang sangat sensitif, Pak Ustadz. Karena seperti yang kita tahu bahwa Ali kan terbunuh karena ketika itu kaum Khawarij salah paham dan menganggap Ali itu murtad dan pemimpin yang zalim, sehingga darah Ali itu halal untuk dibunuh. Padahal seharusnya ketika ada pemimpin zalim pun sesuai syariat, kita dianjurkan untuk bersabar dan selama itu tidak menyentuh, selama pemimpin itu tidak menyuruh kita untuk bermaksiat. Karena Nabi Musa pun ketika disuruh untuk lemah lembut kepada Fir'aun, padahal Fir'aun yang mengaku Tuhan. Padahal di pemimpin sekarang ini tidak ada pemimpin yang mengaku sebagai Tuhan juga. Pertanyaan saya adalah kenapa di zaman sekarang dakwah yang ekstrim itu sangat laris manis di kalangan masyarakat, sedangkan dakwah yang lemah lembut itu seakan-akan kurang laku gitu, Ustaz. Siap. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, disinilah kemudian kita sampaikan bahwa kezaliman yang tertata dengan baik bisa mengalahkan kebatilan yang tertata dengan baik, bisa mengalahkan kebaikan yang tidak tertata dengan baik. Jika kita meyakini bahwa dakwah yang kita lakukan itu adalah dakwah kebaikan, maka kita selain berpegang teguh pada kebaikan itu sendiri, kita juga harus memiliki tata cara, memiliki manajemen, memiliki strategi yang kekinian yang bisa diterima oleh lebih banyak orang. Jadi ya marketingnya harus lebih bagus. Karena dakwah itu sebetulnya adalah sebuah marketing. Dengan produk adalah Islam. Dakwah itu proses marketing. Ketika terjadi closingnya adalah perubahan perilaku seseorang untuk mengikuti ajaran Islam. Nah, kenapa yang ekstrim itu lebih disukai? Bisa jadi karena sudah jumud, bisa jadi karena sudah bosan dengan melihat ketidakadilan. Lalu kemudian dengan sangat mudah kemudian diprovokasi untuk itu. Kalau sebetulnya menghadapi pemimpin yang zalim, ya betul tadi, ya cukup sabar dan takwa selama tidak melarang kita, tidak menganjurkan kita bermaksiat dan tidak melarang kita beribadah. Pemimpin yang zalim itu juga ada usianya pasti.
Apalagi di kondisi kita berdemokrasi, pemimpin yang zalim itu sezalim-zalimnya 10 tahun aja berkuasanya. Ya kan 2 kali periode kepemimpinan ini kita bicara kalau misalnya presidensi, bicaranya ya, gubernur atau bupati, wali kota, toh dia hanya akan berkuasa selama maksimal 10 tahun. Teman-teman menghadapi senior yang galak, yang zolim misalnya, ya udah sabar aja, tahun depan juga dia lulus gitu kan, ya udah tahun depan juga dia lulus, udah gitu aja. Jadi dengan sabar dan takwa itu kemudian kita bisa lepas dari itu sebetulnya. Yang ya tidak ada anjuran untuk membunuh pemimpin itu, nggak ada. Yang ada disuruh disabari. Yang ada ya disuruh kita diminta untuk kemudian melakukan pembinaan kepada masyarakat supaya masyarakat di periode berikutnya bisa menghadirkan perubahan. Yang ada adalah kita disuruh berjuang melalui parlemen. Demo pun itu adalah sebuah alat perjuangan, tapi juga jangan sampai kemudian menjadi backfire ke kita juga. Nah, di satu sisi ini juga kemudian kisah Ali ini terbunuh kemudian menjadi sebuah pelajaran bagi beberapa kaum tertentu yang kemudian bahkan kemudian melarang kita untuk untuk bahkan melarang kita untuk demo sama sekali, bahkan mengatakan ketidaksetujuan sama pemimpin aja nggak boleh. Ada yang kaum muslimin yang seperti itu. Jadi dua ekstrim nih. Ada dua ekstrim, tindakan ekstrim. Ekstrim yang kanan itu sampai kemudian udah pemimpin kayak begini bunuh aja misalnya. Terjadi Khawarij pada saat itu. Ya, ada yang ekstrim kiri. Ekstrim kiri ini kemudian melihat, wah ini kejadian dari dulu nih, sebahaya banget ya sampai terjadi. Akhirnya udah nggak boleh demo sama sekali. Bahkan menyatakan ketidaksetujuan pada pemerintah aja nggak boleh. Ada yang ekstrim seperti ini. Jadi udah diem aja, tahan 5 tahun, 10 tahun tahan, nggak boleh protes sama sekali gitu. Nah, ini kita nggak boleh berada di dua titik ekstrim ini. Di satu sisi kita wajib watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Watawasau bil haq dulu, baru watawasau bis sabr. Jadi tetap sampaikan kebenaran, tapi dengan cara yang penuh kesabaran. Nah, kita harus berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah di mana kita nyatakan bahwa saya tidak setuju, kita nyatakan ini loh yang lebih baik seperti ini. Kenapa saya nggak setuju? Karena begini. Saya usulkan yang lebih baik itu begini. Dengan jalur yang mana? Ya jalur pemerintahan, jalur DPR, jalur media sosial dan seterusnya yang bisa kita lakukan. Walaupun tidak nggak diterima, ya sudah baru kita sabar. Jadi jangan sampai di ekstrim kanan maupun ekstrim kiri yang sebetulnya menjadi tidak baik bagi arah perjuangan yang jangka panjang. Kalau sekarang saya begitu yang bisa saya sampaikan. Siap, terima kasih Pak atas penjelasannya. Mungkin dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan di suatu negara itu tergantung dari bagaimana rakyat itu sendiri, karena cerminan pemimpin adalah cerminan rakyat. Dan betul, cara kita menyikapi sesuatu apapun itu harus dengan baik dan berlapang dada. Terus berpikir positif. Mungkin penjelasan-penjelasan yang tadi sudah diberikan oleh narasumber kita, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan juga oleh rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ahmad Ghazali yang telah menjawabnya dengan sangat baik untuk kami semua. Semoga ini bisa menjadi pencerahan bagi kehidupan kita, bisa menjadi kebaikan untuk kita dapat melakukan kebaikan di lingkungan kita masing-masing. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ahmad Ghazali atas kesempatan dan waktunya telah hadir di tengah-tengah kita, telah memberikan materinya dengan baik. Mungkin kita akhiri kesempatan pada kali ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Dan akan ditutup dengan doa oleh Taruna Madya Rafli Rinaldi. Kepada Taruna Madya Rafli Rinaldi kami persilahkan. Pada teman-teman, kita tutup sama-sama dengan membaca doa. Mungkin bisa di open cam terlebih dahulu. Wahwana ya karim ya jalal wal ikram. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Waradallahu ta'ala sadatina ashabi sayyidina Rasulullah ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafina wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka ta'lamu anna hajjal qulub qad tamat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tahadat ala nusus syariatik
fawasikil lahuma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wamlaha binurikal ladzi la yakhbu washra suduraha bi faidil imani bik wa jamil ala kulli alaik ala kulli syai'in wa ahyiha bima wa min ala syahadatik bisabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim bi fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Taruna Media Raffi Rinaldi atas pembacaan doa penutup pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya mewakili rekan-rekan sekalian mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasinya bisa mengikuti acara Taskif pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa di Taskif selanjutnya. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada narasumber. Siap? Mungkin bisa foto terlebih dahulu bareng-bareng teman-teman nih, foto bareng sebelum. Izin rekan-rekan, izin Bapak untuk mengambil foto terlebih dahulu bersama-sama. Sebelum itu mungkin bisa di on cam terlebih dahulu untuk rekan-rekan yang lainnya. Terima kasih yang sudah on cam. Baik, mungkin saya yang akan memberi aba-aba. Sekali lagi yang belum on cam mungkin bisa di on cam terlebih dahulu. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi, mohon izin, 1, 2, 3. Siap, cukup. Sudah diambil dokumentasi. Terima kasih. Saya selaku moderator pada kesempatan kali ini memohon maaf apabila ada kesalahan selama berjalannya acara. Yang disengaja maupun yang tidak disengaja, kurang yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tulis semua. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.